Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliaulah saya bisa menyelesaikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat bertakaikan salam tak lupa saya hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, di mana beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati saat ini. Perkenalkan, nama saya Ega Putri Duana Mananu, NIM 1830400011, jurusan Manajemen Dakwah, semester 6, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas fikih kontemporer saya, yaitu menjelaskan sedikit mengenai sistem multi level marketing. Sejak masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 80-an, jaringan-jaringan bisnis langsung atau direct selling MLM terus marak dan menjamur setelah adanya krisis moneter dan ekonomi. Pemain yang terjun di dunia MLM yang memanfaatkan momentum dan situasi krisis untuk menawarkan solusi bisnis asing maupun lokal. Bisnis multi-level marketing atau yang lebih dikenal dengan MLM, sebagian orang mengaku bahwa telah mengenal dan mengetahui bisnis MLM tersebut. Tetapi apabila diajukan beberapa pertanyaan mendasar mengenai sistem operasional MLM, maka dapat diketahui bahwa sebagian orang yang terlibat dalam bisnis MLM seseorang yang terlibat dalam bisnis MLM tidak mengetahui karakteristik sistem multi level marketing ini secara keseluruhan. Bagi seseorang yang baru mengetahui tentang bisnis MLM, yang terpenting bagi mereka adalah bisnis MLM mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar tanpa memerlukan modal yang besar. Hal tersebut sudah dirasa cukup sebagian orang yang mengikuti bisnis MLM. Menurut Bahauddin Agustianto, Abdul Wahab, dan Miftahuddin, akhir-akhir ini semakin banyak perusahaan yang menjual produknya melalui sistem MLM. Namun tidak semuanya dijalankan berdasarkan syariat Islam. Perlu dicatat bahwa perusahaan money game yang berkedok MLM tidak termasuk MLM. Bisnis haram yang menggunakan sistem piramida itu pasti sangat merugikan segelintir masyarakat dan menguntungkan bagi mereka yang sudah lama terlebih dahulu masuk ke dalam bisnis tersebut. Definisi dari sistem multi level marketing ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu multi yang berarti banyak, level yang berarti tingkat, dan marketing yang artinya pemasaran. Jadi, multi level marketing merupakan pemasaran yang bertingkat banyak atau yang berjenjang-jenjang. Sistem multi level marketing ini memiliki ciri-ciri khusus yang bisa membedakannya dengan sistem pemasaran lainnya, di mana diantaranya di dalam sistem multi level marketing terdapat banyak jenjang, perekrutan anggota, penjualan produk, pembinaan, dan pemberian komisi pada setiap jenjangnya. Mekanisme dalam sistem multi level marketing ini biasanya pertama-tama perusahaan akan menawarkan produk mereka kepada konsumen dengan harga tertentu. Konsumen membeli sepaket produk mereka yang telah dihargai dengan harga tertentu itu. Kemudian konsumen yang telah membeli itu akan ditawarkan untuk menjadi member dalam perusahaan tersebut. Ketika ia sudah menjadi member, maka ia juga akan bertugas atau berkewajiban untuk mencari konsumen baru untuk jadikan member. Seperti itu seterusnya. Di dalam sistem multi level marketing ini terdapat dua istilah, yaitu istilah upline dan istilah downline. Upline adalah orang-orang yang telah berada pada bagian atas, sedangkan downline adalah orang-orang yang berada pada bagian bawah yang berkewajiban untuk mencari konsumen untuk dijadikan member ke dalam perusahaan tersebut. Orang-orang yang telah berada di bagian upline akan mendapatkan bonus atau komisi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Problematika MLM dalam perspektif hukum Islam, yaitu di dalam MLM terdapat
hal yang bertentangan dengan kaidah jual beli seperti kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi, di mana keuntungan itu harus sesuai dengan apa yang dikeluarkan dan apa risiko yang akan didapatkan. Namun di dalam sistem multi level marketing ini, yang paling beresiko ataupun yang paling bekerja keras adalah orang-orang yang berada pada bagian downline, karena sebenarnya mereka lah yang berusaha mencari konsumen untuk jadikan member. Namun ketika mereka telah menemukan konsumen untuk jadikan member, yang menikmati keuntungan mereka adalah orang-orang yang berada bagian upline, dan mereka akan mendapatkan komisi. Komisi didapat ketika berhasil mendapatkan konsumen atau member. Jadi semakin banyak Anda mendapatkan konsumen, maka semakin banyak pula komisi dan bonus yang Anda dapatkan. Pandangan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 75 tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah, ada beberapa hal yang menjadi ketentuan sebagai penjualan langsung berjenjang syariah apabila memenuhi 12 ketentuan, yang dimana ke-12 itu, yang pertama ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa. Artinya ketika perusahaan melakukan jual beli, barang tersebut ada bentuknya, ada barangnya di situ, bukan hanya dari ucapan ataupun bukan hanya dari gambar. Barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau tidak dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Artinya barang yang dijual, produk yang dijual tidak mengunsur keharaman seperti khamar, babi ataupun donor darah, bangkai, seperti itu. Dan jasanya juga tidak mengandung keharaman seperti sistem perzinahan, penjualan anak, dan lain-lain. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut mengandung unsur gharar, penipuan, maisir atau judi. Gharar artinya bahaya, zulum atau merugikan salah satu pihak, dan maksiat. Artinya ketika melakukan transaksi tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada unsur perjudian, dan tidak merugikan salah satu pihaknya. Yang keempat, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan manfaat atau kualitas yang diperoleh. Artinya ketika penaikan harga tidak boleh harganya naiknya itu melonjak. Misalnya pada penjualan pertama harganya itu hanya 50.000, namun penjualan kedua harganya naik menjadi 150.000. Namun di sini kualitas yang 50.000 dan kualitas yang 150 itu sama saja. Itu artinya merugikan para konsumen. Yang kelima, komisi yang diberikan perusahaan kepada anggota harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai yang mereka berikan. Nah, di sini artinya ketika perusahaan ingin memberi bonus kepada anggotanya, maka bonus itu diperoleh jika anggota telah melakukan penjualan. Tidak boleh memberikan bonus dengan cuma-cuma. Yang keenam, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya oleh perusahaan jika melakukan transaksi dan akad sesuai dengan target penjualan barang dan jasa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, jadi ketika perusahaan ingin memberikan bonus kepada konsumen atau kepada member tersebut, transaksinya harus jelas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tidak boleh menyebabkan kesalahpahaman antara perusahaan dan konsumennya atau antara perusahaan dan membernya. Yang ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif dan diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan jasa. Ya, ini sama seperti yang tadi, bahwa ketika perusahaan ini ingin memberikan bonus kepada membernya, harus karena member itu telah melakukan penjualan, member itu melakukan pembinaan. Tidak boleh diberikan bonus atau komisi itu secara cuma-cuma saja. Yang kedelapan, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan ikhra. Artinya ketika perusahaan memberikan bonus kepada anggota, tidak boleh menyebabkan anggota itu
lalai dalam pekerjaannya, lalai dalam kewajibannya untuk melakukan hal-hal transaksi dalam memperoleh bonus atau komisi yang telah dijanjikan. Yang kesembilan, tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian bonus. Nah, ini jika ada dua orang anggota, si A melakukan penjualan dua produk dan si B juga melakukan penjualan dua produk. Namun bonus yang diberikan kepada si A lebih banyak daripada bonus yang diberikan kepada si B. Itu tidak boleh dalam sistem multi level marketing syariah. Yang ke-11, sistem mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya. Artinya setiap perusahaan yang melakukan perekrutan anggota, itu anggota yang baru itu harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Tidak boleh anggota itu langsung diterjun ke lapangan tanpa pengawasan, dilepas tangankan seperti itu. Yang ke-12, tidak melakukan money game. Artinya tidak boleh ada pemungutan biaya yang berlebihan. Jadi beberapa perusahaan seperti Ahadnet, UFO BKB Syariah, Exxon Mitra Permata Haji, dan Killing Indonesia yang menjalankan prinsip syariah dan memperoleh sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional MUI sebagaimana yang difatwakan dalam nomor 75 garis miring Dewan Syariah Nasional garis penghubung MUI garis miring 7 tahun 2009. Jadi dari yang saya jelaskan dapat kita simpulkan bahwa MLM ini merupakan sistem pemasaran yang berjenjang-jenjang, yang bertingkat-tingkat, di mana tingkatnya itu ada upline dan downline. Jika kita sudah masuk pada upline, maka kita akan mendapatkan bonus atau komisi. Dalam sistem multi level marketing juga ada sistem multi level marketing syariah dan ada konvensional. Yang konvensional itu sangat diharamkan karena mengandung unsur riba, gharar, dan zulum. Dan yang dihalalkan yaitu sistem multi level marketing syariah. Hukumnya mubah atau boleh sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 75 tahun 2009. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dikritik kepada teman-teman. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.